diusir dari rumah mertua, dicap sebagai beban, setelah kehilangan segalanya. Ferry bersumpah akan kembali. 2 tahun kemudian, ia berdiri sebagai penyelamat perusahaan yang memecatnya. Ketika martabatnya dipertaruhkan, balas dendam elegan seperti apa yang akan ia berikan pada mereka yang pernah menghinanya? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna, semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Udara di rumah mewah minimalis itu selalu terasa dingin, bukan karena pendingin udara yang beroperasi penuh, melainkan karena suasana hati yang membeku. Di salah satu sudut sofa bludru mahal, duduklah Ferry, pria muda berusia 28 tahun. Wajahnya yang rupawan, yang sering menjadi pujian, kini tampak kusam dan lelah. Di sepasang matanya yang lugu, terpantul bayangan layar televisi yang menayangkan berita bisnis yang entah mengapa terasa semakin mengancam. Ferry adalah menantu idaman. Setidaknya, itulah predikat yang ia sandang selama ia bekerja sebagai bisnis analis di salah satu perusahaan startup teknologi terkemuka. Ia sopan, pendiam, dan selalu menghormati setiap perkataan Bapak dan Ibu Pramono, mertuanya. Selama 5 tahun pernikahannya, ia tinggal di sana, merasa berhutang budi atas semua fasilitas. Namun ia selalu berusaha keras untuk membuktikan bahwa dirinya pantas. Namun, semua berubah 2 hari yang lalu. Intinya, ini murni efisiensi. Suara manajernya saat itu masih terngiang, menusuk telinga Ferry seperti pecahan kaca. Ferry di PHK. Bukan karena kinerja buruk, melainkan karena restrukturisasi besar-besaran perusahaan. Kabar itu ia bawa pulang dengan rasa takut yang menggumpal di dada. Ia tahu, kabar itu bukan hanya ancaman bagi masa depannya, tapi juga bagi status sosialnya di mata keluarga sang istri. Ibu Pramono, wanita dengan perhiasan berlian yang selalu berkilau, menghampiri ruang tengah. Langkahnya teratur, namun Ferry merasakan getaran permusuhan dalam setiap tapakan hak tinggi itu di lantai marmer. Jadi kau benar-benar dipecat, Ferry? Tanya Ibu Pramono, bukan dengan nada simpati, melainkan dengan intonasi penghakiman yang tajam. Ferry menunduk, menggosok telapak tangannya yang berkeringat. Iya, Bu. Tapi saya sudah mengirimkan lamaran ke beberapa tempat lain. Saya yakin. Yakin? Ferry, sadarkah kau? Jakarta ini kejam. Tanpa pekerjaan. Kau itu siapa? Kau pikir di luar sana mudah mencari pekerjaan dengan gaji 2 digit seperti yang dulu? Ibu Pramono memotong, suaranya naik 1 oktav, menghilangkan jejak kehangatan yang pernah ia pura-purakan. Ferry merasakan sakit di ulu hati. Ia menoleh ke arah istrinya, Diana, yang duduk di sofa seberang. Diana hanya menatap lantai, tak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelanya, atau bahkan sekadar memberinya dukungan emosional. Keheningan Diana terasa lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Ini adalah pengkhianatan pertama yang ia rasakan. Kami menyekolahkan Diana tinggi-tinggi bukan untuk menikah dengan pria yang sewaktu-waktu bisa menjadi beban bagi keluarga kami. Sambung Ibu Pramono, kata beban itu diucapkan dengan penekanan yang menusuk, membuat Ferry tersentak. Ferry mencoba menahan emosinya. Ia yang lugu dan sopan merasa tidak pantas melawan. Saya mengerti kekhawatiran Ibu. Saya janji, saya akan segera mendapatkan pekerjaan. Saya punya tabungan. Tabungan? Sampai kapan tabungan itu bertahan di Jakarta? Kami butuh kepastian. Ferry, bukan janji kosong. Kali ini, Bapak Pramono, yang baru saja turun dari lantai atas dengan setelan pijama sutra, ikut menimpali, menyiratkan bahwa keputusan ini adalah konsensus penuh. Kami sudah banyak berkorban untukmu selama ini. Sekarang giliranmu membuktikan dirimu. Ferry terdiam. Ia merasa seperti terdakwa di ruang sidang. Suasana malam itu terasa mencekik.
penuh dengan harapan dan tuntutan yang mustahil dipenuhi dalam sekejap mata. Di luar jendela besar, hujan mulai turun, rintik-rintiknya memukul kaca, seolah mencerminkan air mata yang tak sanggup Ferry keluarkan. Malam itu, Ferry tidur di kamar tamu yang terasa asing, meski sudah 5 tahun ia tinggal di sana. Ia menatap langit-langit yang gelap, mendengarkan suara hujan yang semakin deras, dan menyadari satu hal pahit. Di mata mereka, nilainya setara dengan gajinya. Dan begitu gaji itu hilang, ia tahu bahnya sampah yang harus segera disingkirkan. Ketegangan telah mencapai batasnya. Babak kehancuran ini baru saja dimulai. Ketegangan yang merayap sejak 2 hari lalu akhirnya pecah pada malam minggu itu. Ferry sedang duduk di meja makan, mencoba menyelesaikan teka-teki silang surat kabar, upaya sia-sia untuk mengalihkan pikirannya dari status pengangguran. Namun, fokusnya buyar saat Bapak dan Ibu Pramono memasuki ruang makan. Wajah mereka kaku, membawa aura dingin yang mematikan. "Ferry," panggil Bapak Pramono. Nada suaranya berat, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. "Kami perlu bicara. Sekarang." Ferry meletakkan penanya. Ia tahu, momen yang ia takuti telah tiba. Malam itu, ia dihadapkan pada 2 sosok yang selama ini ia anggap sebagai keluarga kedua. Namun, di mata mereka, ia hanyalah aset yang kini telah kehilangan nilainya. Mereka tidak mengajaknya ke ruang tamu, melainkan ke perpustakaan kecil yang suram, tempat yang seolah-olah dirancang untuk pembicaraan serius dan berjarak. Diana, istrinya, tidak ada. Kehadirannya yang absen terasa seperti pengkhianatan kedua. "Kami sudah mempertimbangkan ini baik-baik," kata Ibu Pramono, menyilangkan tangan di dada, berlian di jari-jarinya tampak menyilaukan di bawah cahaya lampu redup. "Ini demi kebaikan putri kami, Ferry." Ferry menatap mata Ibu Pramono, mencari secuil empati atau belas kasihan, tetapi yang ia temukan hanyalah kekecewaan yang berbalut kesombongan. "Apa maksud Ibu?" tanya Ferry, suaranya tercekat. Ia sudah menduga, tetapi ia masih berharap dugaannya salah. "Kau tahu maksud kami," sambung Bapak Pramono, mendekat ke meja kayu mahoni. 2 hari, kau hanya duduk, melamun, dan membaca koran. Kami tidak melihat ada upaya serius darimu. Putri kami pantas mendapatkan kepastian, bukan janji-janji murahan." Ferry merasa darahnya mendidih, tetapi ia berusaha mempertahankan kesopanannya yang sudah mendarah daging. "Saya sedang berupaya. Saya sudah mengirim lebih dari 10 surat lamaran. Proses mencari pekerjaan butuh waktu, Pak. Waktu yang kami tidak punya," sergah Ibu Pramono. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, sorot matanya tajam dan menghina. "Dengar Ferry, kami sudah memanjakanmu cukup lama. Tapi kami tidak akan membiarkanmu menjadi beban bagi Diana dan masa depannya. Kami minta kau pergi. Malam ini juga." Kata beban itu kembali diucapkan. Kali ini bukan sebagai sindiran, melainkan sebagai keputusan. Itu adalah pukulan telak yang membuat Ferry merasa harga dirinya terinjak hingga luluh lantak. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang ditahan. Kalian mengusirku." Ferry tidak percaya. Setelah 5 tahun hidup bersama, ia dibuang seolah-olah ia adalah barang rongsokan. "Saya sudah mencoba yang terbaik. Saya sudah menghormati kalian. Saya sudah memperlakukan Diana dengan baik. Kebaikanmu tidak bisa membayar tagihan kami, Ferry," balas Bapak Pramono dengan suara datar. "Ambil barang-barangmu. Kami akan memberimu uang transport." Tawaran uang itu adalah penghinaan terakhir yang tak terampuni. Ferry bangkit, tubuhnya tegak meski hatinya remuk redam. Ia menolak uang itu dengan gelengan kepala yang lambat dan mantap. "Tidak perlu, Pak," ujar Ferry, suaranya kembali tenang, namun mengandung janji yang dingin. "Saya akan pergi. Dan saya janji, suatu hari nanti, kalian akan menyesali telah menggunakan kata beban itu kepada saya." Ferry meninggalkan mereka tanpa menoleh. Ia berjalan ke kamarnya, yang kini terasa seperti sel penjara. Ia hanya mengambil 1 tas ransel, memasukkan beberapa helai pakaian, dompet,
dan dokumen penting. Ia tak membawa kenang-kenangan apapun, seolah ingin memutus total semua ikatan dengan tempat yang penuh kepalsuan ini. Di depan pintu utama, Ferry berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang. Udara malam yang dingin menyambutnya. Ia melangkah keluar, menutup pintu itu perlahan, seolah menyegel babak kehancurannya. Di luar, jalanan kompleks mewah itu sepi. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning yang muram, menambah kesan dramatis pada kesendirian Ferry. Ia berjalan tanpa tujuan, air mata yang ia tahan di hadapan mertuanya kini tumpah, bercampur dengan rintik hujan gerimis yang mulai turun. Ia menyadari, saat itu, ia benar-benar sendirian di kota besar yang kejam. Namun, di tengah kehancuran itu, tumbuh satu tekad baru, sekeras batu. Ia akan bangkit dan membuktikan nilainya, bukan kepada mereka, tetapi kepada dirinya sendiri. Ferry menghabiskan sisa malam yang dingin itu di sebuah warung kopi 24 jam, menghangatkan diri dengan secangkir teh panas yang terasa hambar. Ketika subuh tiba, ia menggunakan sisa uang tunai terakhirnya untuk menyewa kamar kontrakan. Letaknya jauh di pelosok, di gang sempit yang berbau lembab dan pengap, berbanding terbalik 180 derajat dari kamar mewahnya di rumah mertua. Kamar itu hanya berukuran 2 kali 3 meter, dindingnya kusam, dan jendelanya selalu tertutup debu. Kasur tipis di lantai adalah satu-satunya perabotan yang ia miliki. Pagi itu, saat matahari mulai menyinari celah-celah genteng, Ferry meletakkan ranselnya dan duduk. Ia tidak menangis lagi. Air matanya seolah telah mengering, digantikan oleh rasa hampa yang membeku. Ini adalah titik nol. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan murni untuk bertahan hidup. Ferry yang lugu dan sopan, yang biasa duduk di balik meja ber-AC, kini harus beradaptasi dengan kerasnya pekerjaan serabutan. Ia menjadi pengemudi ojek online paruh waktu. Tetapi karena ia tidak terbiasa bermanuver di tengah kemacetan ibu kota, hasilnya tidak seberapa. Ia juga sempat bekerja sebagai kuli angkut barang di pasar selama 1 hari, namun tubuhnya yang tidak terlatih langsung ambruk karena kelelahan. Setiap malam, setelah pulang dengan tubuh yang remuk dan keringat yang mengering, Ferry berdiri di depan cermin kecil yang retak di sudut kamarnya. Pria tampan yang dulu penuh percaya diri kini tampak lusuh, dengan kantung mata yang menghitam. "Aku bukan beban," Ferry berbisik pada bayangannya sendiri, mengulang kata yang diucapkan mertuanya seperti mantra yang menyakitkan. "Aku bukan barang rusak." Rasa sakit itu, alih-alih merobohkannya, justru menjadi fondasi baru. Ferry menyadari, ia tidak bisa mengandalkan kelembutan atau kesopanan untuk bertahan hidup di rimba beton ini. Ia harus menjadi keras, tangguh, dan yang terpenting, pintar. Ia mulai menggunakan kecerdasannya yang dulu terpakai untuk menganalisis laporan bisnis. Di balik kemudi ojek online, ia mengamati peta, rute tercepat, dan pola permintaan pelanggan. Ia mencari celah untuk meningkatkan pendapatannya. Ia bahkan mencari jasa freelance sederhana, menulis ulang data atau menerjemahkan dokumen, menggunakan laptop lamanya yang untungnya masih berfungsi. Suatu sore, saat menunggu pelanggan di pinggir jalan, Ferry melihat tumpukan sampah kardus di depan sebuah toko kelontong. Tiba-tiba, ia teringat bagaimana dulu ia selalu makan siang di restoran mewah, sementara kini ia harus menghitung setiap rupiah untuk sebungkus nasi. "Aku akan kembali," gumamnya, sambil mengepalkan tangan di jok motor. "Aku akan kembali, bukan untuk memohon, tapi untuk membuktikan bahwa keputusan mereka mengusirku adalah kesalahan terbodoh yang pernah mereka lakukan." Sumpah itu, yang diucapkan dalam keheningan dan kepahitan, menjadi energi baru. Ferry mulai mengatur jadwalnya dengan disiplin militer. Pagi hingga sore untuk pekerjaan fisik, dan malam hari untuk pekerjaan yang mengasah otak, memanfaatkan kecerdasan analitisnya. Ia memotong semua pengeluaran yang tidak perlu, hidup hanya dari air galon dan mie instan. Dalam keterasingan kamarnya, Ferry menemukan kedamaian yang aneh. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi pandangan menghakimi. Ia sepenuhnya mengendalikan takdirnya sendiri. Di kegelapan yang pekat, Ferry menyadari bahwa ia telah membuang kulit luarnya yang lugu dan terlalu patuh. Ia sedang menempa diri, menggunakan penderitaan sebagai palu, untuk menciptakan Ferry yang baru.
Seorang pria yang tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain menentukan nilainya. Perjuangan ini terasa berat, namun ia tahu, sebuah kesempatan tak terduga akan datang, dan ia harus siap menyambutnya. Setelah hampir 4 bulan menjalani hidup nomaden antara motor online dan keyboard laptop, tubuh Ferry mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kecerdasan analitisnya memang menghasilkan sedikit pemasukan dari pekerjaan freelance data, tetapi itu tidak cukup untuk mengubah nasibnya. Ia butuh lompatan, bukan sekadar langkah kecil. Sore itu, saat Ferry sedang mengisi waktu luang di sebuah kafe kecil yang tersembunyi, ia bertemu dengan Bapak Harun. Kafe itu bukanlah tempat yang mewah, namun sangat rapi dan tenang. Ferry sering menjadikannya tempat singgah untuk mengerjakan entry data sederhana. Ferry, yang selalu sopan, selalu menyapa Bapak Harun. Pemilik kafe berumur sekitar 60 tahun dengan mata yang teduh. Suatu hari, Bapak Harun melihat Ferry sedang memilah-milah data keuangan yang berantakan di layar laptopnya. "Sibuk sekali, Nak Ferry. Itu laporan keuangan?" tanya Bapak Harun ramah, menyajikan segelas air putih dingin. Ferry tersenyum tipis. "Iya, Pak. Pekerjaan freelance kecil. Membantu UMKM untuk merapikan pembukuan mereka." Percakapan itu mengalir lebih dalam. Ferry, tanpa menyebut detail pahit tentang pengusirannya, menceritakan masa lalunya sebagai bisnis analis yang kini terdampar. Ia berbicara dengan jujur tentang betapa ia merindukan pekerjaan yang mengasah otak, alih-alih hanya mengandalkan tenaga. Bapak Harun mendengarkan dengan saksama. Senyumnya yang bijak terasa seperti selimut hangat di tengah rasa dingin yang selalu Ferry bawa. "Nak, kau punya mata yang bagus untuk angka. Tapi kau salah menggunakan energi. Kau tidak seharusnya mengangkat karung. Kau seharusnya mengangkat masalah orang lain." Ferry mengernyit. "Maksud Bapak?" Bapak Harun menarik kursi, duduk di hadapan Ferry. "Dulu, saya seorang konsultan bisnis di salah satu firma terbesar. Saya pensiun karena bosan. Melihat caramu merapikan data ini, saya tahu kau punya potensi. Kau punya ketelitian dan, yang penting, kejujuran, hal langka di dunia konsultasi." Ferry terkejut. Ia hanya mengenal dunia korporat sebagai karyawan, bukan sebagai penyedia jasa independen. "Jangan hanya jadi operator, Ferry," nasihat Bapak Harun, tatapannya menusuk namun penuh dukungan. "Jadilah solusi. Gunakan otakmu yang sudah terasah di 5 tahun kerjamu itu. Kau punya pengalaman, hanya saja belum punya branding." Bapak Harun kemudian mengeluarkan 2 buah buku tebal dari balik meja kasir. Salah satunya berjudul Restrukturisasi Cepat, dan yang lainnya Negosiasi Tanpa Batas. "Ambil ini, baca, pahami. Kau harus keluar dari comfort zone yang mengharuskanmu patuh. Kau harus menjadi pemimpin yang mampu memberikan arah." Nasihat itu adalah percikan api yang sangat Ferry butuhkan. Ia menyadari, selama ini ia terlalu fokus untuk membuktikan bahwa ia mampu bekerja lagi, bukan membuktikan bahwa ia bernilai lebih dari sekadar karyawan. Ferry menerima buku-buku itu dengan tangan gemetar. Rasa terima kasih yang mendalam membanjiri hatinya. Malam-malam Ferry di kontrakan kini tidak lagi dihabiskan untuk sekadar melamun. Ia membaca buku-buku tebal itu dengan rakus, menggarisbawahi poin-poin penting, dan membuat catatan strategi. Ia menggabungkan teori dari buku dengan pengalaman analitis yang ia peroleh dari perusahaan lamanya. Ferry menyadari bahwa ia memiliki modal besar, kecerdasan dan kejujuran yang langka. Dari Bapak Harun, Ferry tidak hanya mendapat buku, tetapi juga dorongan moral yang kuat. Ia mulai mengubah pola pikirnya dari seorang pekerja menjadi seorang pemecah masalah. Ferry memutuskan untuk menghentikan pekerjaan fisik yang menguras tenaganya dan fokus penuh pada pengembangan jasa konsultasi. "Baik, Pak Harun, saya akan melakukannya," kata Ferry pada dirinya sendiri di depan cermin. Malam itu, Ferry yang lugu masih ada, tetapi kini ia dipersenjatai dengan pengetahuan dan tekad yang membaja. Ia siap mengambil risiko, siap menghadapi kontrak pertama yang akan mengubah segalanya. Dengan bekal buku dan nasihat dari Bapak Harun, Ferry memberanikan diri.
Ia menghabiskan sisa tabungan terakhirnya untuk mencetak kartu nama yang sederhana, mencantumkan namanya, dan deskripsi, konsultan bisnis independen, solusi cepat. Meskipun ia hanya berbekal satu klien potensial, keyakinannya kini jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Klien pertamanya adalah sebuah usaha catering rumahan yang dijalankan oleh seorang ibu parubaya yang terbebani masalah arus kas. Ferry mendekati sang ibu dengan kesopanan yang menjadi ciri khasnya, namun kali ini, kesopanannya disuntik dengan ketegasan profesional. Ia berbicara bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai ahli yang datang untuk memberikan jalan keluar. Masalah ibu bukan pada rasa masakan, Bu, jelas Ferry, menunjuk pada lembar laporan yang ia susun rapi. Masalahnya ada pada manajemen inventory dan strategi penetapan harga. Ibu rugi 20% untuk setiap porsi yang dijual karena perhitungan bahan baku yang tidak akurat. Ferry menghabiskan 2 minggu penuh untuk menganalisis setiap detail kecil dari bisnis catering tersebut. Ia menggunakan semua kecerdasan analitis yang ia miliki di perusahaan lamanya, tetapi kali ini, ia bekerja untuk dirinya sendiri. Ia menyajikan solusi yang simpel, mudah diterapkan, namun berdampak besar. Ketika proyek itu selesai, catering tersebut tidak hanya berhasil membalikan kerugian, tetapi juga mencetak laba bersih sebesar 15% di bulan berikutnya. Sang ibu klien sangat terkesan dan, yang terpenting, ia membayar Ferry sesuai dengan negosiasi awal. Ini bukan jumlah yang fantastis, tetapi itu adalah kemenangan emosional yang tak ternilai. Ferry merasakan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harga diri yang diperoleh dari keringat intelektualnya sendiri. Ia melihat uang itu bukan sebagai gaji, tetapi sebagai bukti konkret bahwa ia memang berharga. Kata, beban, yang diucapkan mertuanya perlahan memudar, digantikan oleh suara batin yang berbisik, aku mampu. Kesuksesan kecil itu menjadi bola salju. Berkat testimoni klien catering, Ferry mendapat 2 klien baru dari jaringan yang sama. Penghasilannya mulai stabil, lalu perlahan melonjak. Ferry segera memutuskan untuk pindah dari kamar kontrakan yang pengap itu. Ia menyewa sebuah apartemen studio kecil yang bersih dan terang di area yang lebih strategis. Perubahan Ferry tidak hanya terjadi pada dompetnya, tetapi juga pada dirinya secara keseluruhan. Ia membeli beberapa setelan kasual yang rapi dan elegan, meninggalkan kaos lusuh dan jaket online miliknya. Sikap lugunya tidak hilang sepenuhnya. Ia tetap sopan, tetapi kini diselimuti oleh aura percaya diri yang matang. Ia mulai berbicara lebih tegas, menatap lawan bicara tanpa gentar, dan senyumnya, meski jarang, kini memancarkan kualitas seorang profesional sukses. Ferry menyadari bahwa transformasi mental ini adalah kunci terpenting. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan mertuanya atau Diana. Fokusnya kini adalah membangun kerajaan kecilnya sendiri. Solusi inti mulai dikenal di kalangan UMKM sebagai konsultan yang jujur, lugu, tetapi sangat efektif. Ferry tidak mencari klien besar. Ia membangun reputasi yang solid dari dasar. Setiap kesuksesan klien adalah balasan yang ia berikan pada dirinya sendiri atas penghinaan yang pernah ia terima. Suatu malam, Ferry berdiri di balkon apartemen barunya, menatap gemerlap lampu kota. Ia telah bertahan hidup dan kini mulai menikmati hasilnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada satu bab yang belum tuntas, satu panggung yang belum ia taklukkan. Ia tahu, ada gema masa lalu yang harus ia hadapi. Dengan kekuatan finansial dan mental yang ia tempa, Ferry siap menanti kesempatan tak terduga yang akan membawanya kembali ke medan perang lamanya. Namun kali ini, ia akan datang sebagai pemenang. Jasa konsultasi yang dimulai Ferry di bawah nama Solusi Inti kini telah menjadi entitas yang dihormati di pasar menengah. 2 tahun telah berlalu sejak Ferry diusir, dan ia kini sudah menginjak usia 30 tahun. Ferry tidak lagi bekerja sendirian. Ia memiliki 2 asisten profesional yang membantunya mengelola jadwal yang padat. Penampilannya adalah manifestasi nyata dari ketahanan dirinya. Ia mengenakan jas yang dibuat khusus, arlojinya bersinar redup di balik manset kemeja, dan rambutnya tertata rapi. Ferry yang lugu telah sepenuhnya bermetamorfosis menjadi Ferry yang berwibawa dan penuh perhitungan. Ia kini menempati sebuah suite kantor kecil di lantai 30 sebuah gedung perkantoran elit di Kuningan.
Pemandangan dari jendela kaca besar itu memperlihatkan Jakarta yang kejam. Namun kini Ferry berdiri di atasnya, bukan di bawahnya. Laporan klien Dwi Jaya sudah selesai, Pak Ferry. Mereka setuju dengan proposal restrukturisasi pendanaan. Keuntungan kita dari proyek ini mencapai angka 200 juta. Lapor Lintang, asisten seniornya, meletakkan dokumen tebal di atas meja. Ferry mengangguk tanpa ekspresi berlebihan. Angka-angka besar tidak lagi membuatnya terkejut. Uang telah menjadi alat ukur kesuksesan, bukan lagi tujuan akhir. Tujuan akhirnya, Ferry tahu betul, jauh lebih pribadi. Bagus. Beritahu tim legal untuk mengunci klausul bonus kinerja. Saya tidak mau pekerjaan kita berakhir sia-sia, jawab Ferry, suaranya tenang dan tegas. Ia telah belajar bahwa kesopanan harus berjalan beriringan dengan ketegasan bisnis. Sore itu, saat sedang menelusuri portal berita finansial sambil menikmati kopi pahit yang selalu menjadi favoritnya, mata Ferry berhenti pada sebuah headline mencolok, mantan raksasa teknologi, akselerasi digital, terancam delisting, rugi 3 kuartal berturut-turut. Jantung Ferry berdesir. Itu adalah perusahaannya yang lama, tempat ia menghabiskan 5 tahun hidupnya dan di PHK dengan dalih efisiensi. Ia ingat betul bagaimana para manajer dulu membusungkan dada, merasa tak tersentuh oleh gejolak pasar. Kini, keangkuhan itu runtuh. Ferry mengklik berita itu. Ia membaca dengan teliti. Angka-angka kerugian yang fantastis, utang yang menumpuk, dan yang paling ironis, keputusan strategis yang diambil setelah Ferry dipecat justru menjadi bumerang. Semua masalah itu, secara samar-samar, pernah ia coba sampaikan di rapat internal, tetapi hanya dianggap sebagai masukan tidak penting dari seorang analis lugu. Dasar dari kehancuran itu sudah ada sejak lama, bisik Ferry pada dirinya sendiri. Ia merasakan campuran kepuasan dan rasa muak. Kepuasan karena melihat keadilan karma bekerja, dan muak karena ingat betapa mudahnya mereka membuangnya. Ia beralih ke video wawancara pers. Di sana, wajah Bapak Hartono, CEO perusahaan, terlihat lelah dan pucat. Pria yang dulu Ferry pandang sebagai dewa bisnis kini tampak tak berdaya, mencoba meyakinkan publik bahwa perusahaannya hanya sedang mengalami turbulensi sesaat. Ferry tersenyum tipis. Itu adalah senyum yang berbahaya. Senyum seorang predator yang melihat mangsanya terjerat jaring. Ia melihat ini bukan sekadar berita bisnis. Ia melihat sebuah panggung. Sebuah panggung yang sempurna untuk membayar lunas penghinaan yang ia terima 2 tahun lalu. Ferry menekan tombol intercom. Lintang, tolong carikan data lengkap dan audit internal dari akselerasi digital selama 2 tahun terakhir. Termasuk timeline pemecatan karyawan senior dan siapa saja yang masih bertahan. Lintang terdengar sedikit ragu. Maaf, Pak Ferry, apakah perusahaan itu klien kita? Mereka sedang sekarat. Bukan. Mereka bukan klien. Potong Ferry dengan nada dingin yang jarang ia tunjukkan. Ia berdiri dan mendekati jendela, memandang jauh ke arah gedung-gedung yang tampak kecil. Mereka adalah masa laluku. Dan kini, masa lalu itu sedang memohon untuk diselamatkan. Ia tidak ingin perusahaan itu hancur begitu saja. Kehancuran yang cepat tidak akan memberikan efek yang maksimal. Ia ingin mereka melihatnya bangkit, melihatnya sukses, dan yang terpenting, ia ingin mereka membutuhkannya. Malam itu, Ferry begadang. Ia menyusun kerangka analisis strategis, bukan untuk presentasi klien, tetapi untuk memahami kekuatan dan kelemahan akselerasi digital. Ia mencari celah yang memungkinkannya masuk kembali ke sana, bukan sebagai karyawan yang dipecat, melainkan sebagai penyelamat yang memiliki harga diri tak terhingga. Mereka mencapku beban, gumam Ferry, jarinya mengetuk-ngetuk bingkai foto di mejanya, foto apartemen studio lamanya, yang sengaja ia pajang sebagai pengingat. Sekarang, mari kita lihat, siapa yang akan menjadi beban dan siapa yang akan menjadi kunci penyelamat. Rencana plot twist telah terpasang, dan Ferry tahu, ia hanya perlu menunggu satu kontak telepon yang tepat untuk memulai pertunjukan utamanya. Ketertarikan Ferry pada kehancuran akselerasi digital bukanlah sekadar rasa ingin tahu, melainkan strategi yang dingin. Ia sengaja membuat beberapa postingan samar di media sosial profesional,
menyinggung masalah-masalah struktural di perusahaan teknologi tanpa menyebut nama. Ferry tahu, di tengah keputusasaan, orang-orang di perusahaan lamanya pasti sedang mencari penyelamat, dan mereka akan mencari kemanapun. Tepat 1 minggu setelah Ferry mendapatkan data internal perusahaan, telepon kantornya berdering. Ferry melihat nama yang tertera di layar, Hadi. Hadi adalah mantan rekan kerjanya yang kini diangkat menjadi salah satu direktur operasional di akselerasi digital. Orang yang sangat Ferry kenal memiliki ambisi besar. Ferry menarik napas panjang, menenangkan jantungnya yang berdebar samar. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, pintu yang ia harapkan akan terbuka. Ia menekan tombol jawab. "Halo," dengan solusi inti. Sapa Ferry dengan suara profesional yang mantap. Sama sekali berbeda dari Ferry yang lugu dan patuh yang dikenal Hadi. "Ferry, ya ampun, ini benar Ferry." Suara Hadi terdengar panik, tercampur lega, dan jauh dari arogansi yang biasa ia dengar 2 tahun lalu. "Ini aku, Hadi, kita dulu di tim yang sama." "Ya, Hadi, ada yang bisa saya bantu?" tanya Ferry, nadanya netral. Hadi langsung meluncurkan keluhan yang panjang dan cepat mengenai kondisi perusahaan. "Ferry, kita sedang dalam masalah besar. Utang menggunung, CEO panik, semua orang resign. Kami butuh solusi cepat." "Aku tahu kau pintar, Fer. Dulu kau sering punya ide aneh, tapi sekarang kami butuh ide aneh itu." Ferry mendengarkan dengan sabar, membiarkan Hadi menumpahkan keputusasaannya. Ironisnya, Hadi sama sekali tidak tahu bahwa pria di ujung telepon ini bukanlah Ferry yang dulu. "Kami tahu kau sedang menganggur, kan?" tanya Hadi, penuh harap, membuat Ferry tersenyum sinis. Hadi berasumsi Ferry masih menjadi pengangguran yang ia kenal. "Kami sedang mencari manajer proyek senior. Gajinya bagus. Fer, kau bisa kembali, kami butuh skill analitismu." Mendengar tawaran untuk kembali ke posisi yang bahkan tidak lebih baik dari tempat ia dipecat, Ferry hampir tertawa. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil jeda dramatis yang membuat Hadi di ujung sana semakin gelisah. "Hadi," ujar Ferry, suaranya tenang, dingin, dan penuh bobot. "Saya sangat menghargai tawaranmu." Ferry kemudian menggeser kursinya, mengambil business card solusi inti yang terbuat dari logam premium, dan memutarnya di antara jari-jarinya. "Namun, perlu kau ketahui, saya sudah tidak menganggur lagi, Hadi. Saya adalah Chief Consultant di Solusi Inti. Kami saat ini menangani restrukturisasi 3 perusahaan besar dan kami menetapkan tarif harian yang cukup tinggi." Keheningan melanda telepon. Keheningan yang manis bagi Ferry. Ia bisa membayangkan ekspresi kaget yang melanda wajah Hadi. "Konsultan? Tapi kapan?" Hadi terdengar bingung. "Maksudku, Ferry, kau yakin? Ini akselerasi digital. Kau bisa dapat gaji bulanan yang pasti." "Saya lebih memilih bayaran yang tidak pasti namun berlipat ganda, Hadi," balas Ferry. Ia kemudian menjatuhkan bom yang sesungguhnya. "Namun, saya melihat potensi di akselerasi digital. Data yang saya miliki menunjukkan kalian di ambang kehancuran, bukan sekadar turbulensi." Hadi tersentak. "Kau punya data kami? Bagaimana?" "Itu tidak penting," potong Ferry, kini memegang kendali penuh atas percakapan. "Yang penting adalah, saya bisa memberikan solusi. Saya bisa merestrukturisasi perusahaan dari dalam. Tapi, saya tidak akan melamar sebagai manajer proyek senior." Ini adalah momen puncak. Ferry merasakan adrenalinnya mengalir deras. Ini bukan tentang uang, ini tentang martabat. Ia akan kembali ke medan perang lamanya, tetapi hanya sebagai jenderal. Aku tidak mengerti, Ferry. Posisi apa yang kau mau?" tanya Hadi, suaranya kini terdengar memohon. Ferry menyandarkan punggung ke kursi, tatapannya menyapu pemandangan kota di bawahnya. "Saya akan datang ke kantor kalian besok. Bukan untuk wawancara, tetapi untuk negosiasi. Saya akan mengajukan proposal restrukturisasi yang brilian.
Jika kalian mau saya menyelamatkan perusahaan ini, saya hanya menerima satu posisi, Vice President di bidang strategi dan restrukturisasi. Permintaan itu sungguh gila. Jabatan Vice President untuk seorang mantan karyawan yang dipecat 2 tahun lalu. Namun, Ferry tahu, di tengah keputusasaan, mereka tidak punya pilihan. Tolong sampaikan permintaanku ini kepada Bapak Hartono. Saya akan datang pukul 10 pagi. Dan Hadi, tambah Ferry, suaranya melunak sedikit. Katakan pada mereka, beban yang mereka usir kini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Ferry menutup telepon, membiarkan keheningan kantornya meresap. Rencananya berhasil. Ia telah membalikkan keadaan. Ia akan kembali ke sarang singa itu, bukan dengan ransel usang, melainkan dengan kekuatan negosiasi yang tak terbantahkan. Pukul 9:45 pagi. Ferry melangkah keluar dari mobil sedan mewah hitam yang disewanya, tepat di lobi gedung pencakar langit akselerasi digital. Kemeja putihnya yang disetrika sempurna memantulkan cahaya lampu lobi, kontras dengan suasana lobi yang terasa sepi dan tegang. Bau desinfektan bercampur dengan aroma keputusasaan yang samar-samar. Ini adalah tempat ia diusir 2 tahun lalu, tempat ia menundukkan kepala dan mengambil kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Hari ini, ia kembali dengan kepala tegak, aura kekuasaan memancar dari setiap gerak-geriknya. Senyum Ferry adalah senyum profesional, tetapi matanya memancarkan perhitungan tajam seorang pebisnis ulung. Ia diantar ke ruang rapat utama, sebuah ruangan yang dulu hanya bisa ia masuki sebagai notulen atau anggota tim pendukung. Di sana, duduklah 2 orang yang dulu memegang kendali penuh atas nasibnya. Bapak Hartono, sang CEO, dan Hadi, mantan rekannya yang kini menjabat direktur. Wajah Bapak Hartono tampak menua 10 tahun dalam 2 tahun terakhir. Kerutan di dahinya dalam, dan sorot matanya yang dulu penuh arogansi kini dipenuhi kelelahan dan kekhawatiran. Hadi tampak tegang, jelas merasa canggung berhadapan dengan mantan kolega yang tiba-tiba bertransformasi. Selamat pagi, Bapak Hartono, Hadi, sapa Ferry, menjabat tangan mereka dengan mantap. Jabat tangan itu bukan jabat tangan seorang bawahan, melainkan seorang mitra setara. Ferry, kami tidak menyangka kau bisa secepat ini. Bapak Hartono memulai, suaranya parau. Hidup di luar sini bergerak cepat, Pak Hartono. Potong Ferry dengan lembut, namun penuh otoritas. Saya datang bukan untuk melamar, tetapi untuk mempresentasikan solusi. Ferry membuka briefcase mewahnya dan mengeluarkan sebuah proposal setebal 30 halaman. Di depannya, ia meletakkan kartu nama solusi inti. Saya melihat penawaran Hadi untuk posisi manajer proyek senior. Saya menghargainya, ujar Ferry. Ia kemudian mendorong kartu nama Hadi ke samping. Namun, saya harus menolaknya. Wajah Bapak Hartono menegang. Menolak? Ferry, kau tidak mengerti seberapa kritis situasi kami. Saya mengerti, Pak. Justru karena saya mengerti, saya menolak posisi itu. Setelah Ferry, matanya kini menatap lurus ke mata Hartono tanpa gentar sedikit pun. Posisi manajer tidak punya otoritas untuk melakukan operasi restrukturisasi sebesar yang dibutuhkan perusahaan Anda saat ini. Posisi itu hanya akan menjadi penghalang birokrasi, dan kita tidak punya waktu untuk itu. Ferry kemudian membuka slide presentasinya. Ia berbicara selama 20 menit, memaparkan analisis yang begitu mendalam dan akurat mengenai kegagalan akselerasi digital. Ia menunjukkan dengan tepat, tanggal dan jam, di mana keputusan investasi buruk terjadi, di mana terjadi kebocoran dana, dan di mana strategi pasar benar-benar melenceng. Hartono dan Hadi terperangah. Mereka melihat seorang ahli di depan mereka, seseorang yang bukan hanya bekerja, tetapi menguasai seluruh medan perang. Jadi, apa yang Anda tawarkan, Ferry? Tanya Bapak Hartono. Nadanya kini beralih dari arogansi menjadi permohonan yang terselubung. Inilah momennya. Panggung telah siap. Ferry bersandar di kursinya, memasang ekspresi lugu yang terkontrol, sebuah pengingat samar dari dirinya yang dulu. Saya menawarkan 3 hal, Pak Hartono. Ferry memulai, suaranya pelan dan mengancam. 1.
Saya akan menjadi Vice President Strategi dan Restrukturisasi dengan otoritas penuh untuk memotong, merestrukturisasi, dan mengambil keputusan cepat tanpa hambatan Dewan Direksi selama 6 bulan pertama. Hartono hampir tersedak. Wakil Presiden? Itu terlalu tinggi. Ferry. Atau, Ferry melanjutkan tanpa mengacuhkan interupsi itu, perusahaan ini akan mati dalam 3 bulan ke depan. Pilihan ada di tangan Anda, Pak. Ketegangan di ruangan itu memuncak. Hadi hanya bisa menunduk, menyaksikan mantan rekannya membalikan keadaan dengan kejam. 2. Saya tidak mengambil gaji bulanan yang fantastis. Saya hanya meminta gaji yang wajar, tetapi saya menuntut opsi saham sebesar 5% dari total saham perusahaan yang akan cair jika perusahaan mencetak laba bersih dalam 2 kuartal berturut-turut. Permintaan ini menunjukkan bahwa Ferry tidak hanya mencari uang, tetapi juga kepemilikan. Ia ingin menjadi bagian dari masa depan perusahaan, memastikan ia mendapatkan keuntungan maksimal dari penyelamatannya. Dan yang ketiga, Ferry menatap lurus Hartono. Saya harus diberikan pengumuman resmi dan permintaan maaf publik dari Dewan Direksi atas kesalahan strategis yang dilakukan perusahaan 2 tahun lalu. Permintaan terakhir ini adalah pembalasan emosional yang murni. Hartono menghela napas berat. Wajahnya memerah antara amarah dan keputusasaan. Ia sadar, Ferry bukan lagi menantu lugu yang bisa diinjak-injak. Ferry adalah satu-satunya kunci penyelamat yang mereka miliki. Setelah keheningan yang panjang, Hartono menelan ludah. Baik, Ferry. Kami menyetujui. Siapkan kontraknya. Akselerasi digital ada di tanganmu sekarang. Ferry tersenyum, senyum tulus yang pertama sejak ia masuk ruangan. Ia tidak bersorak. Ia hanya mengangguk sopan. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Pak Hartono. Mari kita mulai bekerja. Ia telah kembali. Bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai arsitek yang akan membangun kembali puing-puing, menempatkan dirinya di posisi tertinggi. Balas dendamnya yang elegan telah dimulai. Ferry tidak membuang waktu sedetik pun setelah kesepakatan itu ditandatangani. Sebagai Vice President Strategi dan Restrukturisasi, ia bekerja dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, memanfaatkan otoritas penuh yang ia negosiasikan. Ferry menggunakan kecerdasan analitisnya yang tajam, didukung oleh pengalaman konsultasi independennya, untuk memotong rantai birokrasi yang membelit, menjual aset-aset non-produktif, dan merestrukturisasi utang secara agresif. Ia memimpin rapat dengan tenang, namun setiap keputusannya adalah perintah yang mutlak. Karyawan lama yang mengenalnya sebagai Ferry yang lugu terkejut melihat transformasi total ini. Ferry tetap sopan, ia selalu menyapa dan berterima kasih. Tetapi di balik kesopanannya ada lapisan kekuatan profesional yang tak terbantahkan. Dalam waktu 3 bulan, akselerasi digital menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang ajaib. Saham perusahaan, yang sebelumnya diambang delisting, mulai merangkak naik. Berita bisnis nasional memberitakan comeback yang tak terduga ini, menyoroti peran seorang VP baru yang misterius dan brilian, yang diibaratkan sebagai dokter bedah korporat. Ferry telah menemukan jalan keluar untuk perusahaan yang pernah membuangnya. Dan kini, dampak dari puncak konfliknya mulai bergema di luar lingkungan kantornya. Suatu pagi, saat Ferry sedang membaca laporan keuangan, ponsel pribadinya bergetar. Itu adalah pesan singkat dari seorang kenalan lama yang masih bertetangga dengan mantan mertuanya. Isinya adalah screenshot unggahan Instagram Ibu Pramono, sang mantan mertua. Unggahan itu, yang biasanya dipenuhi foto-foto liburan mewah, kini dihiasi keterangan yang samar dan penuh kegelisahan. Namun, yang paling menarik perhatian Ferry adalah komentar-komentar dari teman-teman Ibu Pramono yang berbisik-bisik. Bukankah Ferry itu menantumu? Ya ampun, dia sekarang jadi VP? Hebat sekali. Dunia mantan mertuanya telah runtuh. Mereka yang dulu mencapnya beban kini harus menelan fakta bahwa Ferry, si pria yang mereka usir, adalah bintang bisnis yang sedang bersinar. Penghinaan Ferry telah terbalaskan dengan cara yang paling terhormat, melalui kesuksesan yang tak terbantahkan. Di waktu yang hampir bersamaan, Ferry juga menerima email dari pengacara.
Proses perceraiannya dengan Diana, yang ia ajukan tak lama setelah pengusiran dan berjalan lambat karena Diana menunda-nunda, kini akhirnya selesai. Diana dan keluarganya mungkin merasa malu dan tidak lagi memiliki daya tawar, menyetujui semua tuntutan Ferry. Ferry melepas ikatan itu tanpa penyesalan. Ia telah sepenuhnya mandiri, bersih dari masa lalu yang menyakitkan. Berita tentang posisi Ferry sebagai VP dan penyelamat perusahaan lama itu akhirnya sampai langsung ke telinga Bapak dan Ibu Pramono. Mereka dilanda kebingungan dan rasa malu yang tak tertahankan. Telepon dari kolega dan teman-teman terus berdatangan, bertanya tentang menantu mereka yang kini sukses besar. Dari pujian itu, mereka hanya mendengar satu hal, penghakiman atas kesalahan mereka 2 tahun lalu. Ferry duduk di kantornya, menatap screenshot komentar itu. Tidak ada amarah yang membakar, hanya ketenangan. Ia tahu, balas dendam terbaik bukanlah dengan teriakan, tetapi dengan keheningan pencapaian. Ia tidak perlu melakukan apa-apa, kesuksesannya sendiri yang akan menjadi cermin paling kejam bagi mantan mertuanya. Meskipun ia telah meraih semua ini, Ferry tahu ada satu adegan terakhir yang harus ia mainkan. Ia ingin melihat reaksi mereka secara langsung, bukan melalui layar. Dan ia akan menciptakan panggung yang sempurna untuk pertemuan terakhir itu.